Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hayu Enggarini, NPM 19170510056 dari kelas A S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Mata kuliah pengantar organisasi komputer. Arsitektur komputer von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM (read-only memory) dan data RAM (random access memory) dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki alamat dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu yang pertama, unit aritmatika dan logis atau ALU, 2. Unit kontrol atau CU, 3. Memori, 4. Alat masukan input atau output. Keuntungan model arsitektur von Neumann itu ada 3. Yang pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahan model arsitektur von Neumann. Yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Yang ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki 2 memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satunya untuk data atau RAM, yang dimana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard, maka kedua memori tersebut harus dipisahkan atau dipisahkan. Kelebihan arsitektur Harvard sendiri itu ada 4. Yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan data. Yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Jika tadi kelebihan dari arsitektur Harvard, sekarang kekurangan arsitektur Harvard. Itu ada 2. Yang pertama, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Yang kedua, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.